Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian? Pasti masih setia dong sama channel ini. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari si Opan dalam Jedi Nasti episode terbaru, yaitu Jedi Nasti episode 34. Yang mana pada Jedi Nasti episode 34 ini menceritakan Siofan yang kembali harus bertarung dengan Lu Suci di depan gerbang gudang harta. Dan di sini Siofan akan melihat jika ternyata Lu Suci sangat berharap Siofan bisa kembali ke jalan kebenaran. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah Siofan sampai di pohon raksasa kemarin, di sini Lu Suci pun juga ikut menuju tempat ini. Lu Suci pun terus waspada di tempat ini karena cahaya emas memancar di mana-mana. Sementara Siofan terus mencari harta unik itu di area yang lain pohon ini. Kemudian Siofan pun mengajak Xiaohui untuk ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sementara keempat orang dari aliran kebenaran lainnya masih sibuk mengejar peri jin yang juga ke arah pohon itu. Di sini mereka pun terkejut karena ada getaran kuat yang datang tiba-tiba. Dan mereka langsung kabur karena ternyata monster ular kemarin juga menuju pohon itu. Bahkan terlihat ular itu mulai berusaha memakan mereka berempat. Namun di sini mereka berempat bekerja sama agar ular itu tak menelan mereka berempat ini, dan mereka bisa keluar karena Li Sun langsung menyerang mulut ular tersebut. Namun di sini peri jin yang berada di depan mereka langsung menyerang, yang mana serangan ini mengenai Li Sun tersebut. Kemudian peri jin pun meneruskan terbang, begitu juga dengan 3 orang lainnya. Sementara Siofan yang sudah jauh berada di paling depan melihat ada sebuah gerbang di pohon teratas. Namun dia tambah dikejutkan karena ternyata Lu Suci sudah berada di depan gerbang itu. Lu Suci pun sudah bersiap menggunakan pedangnya saat Siofan ini perlahan mendekati dirinya. Namun Siofan seperti tak memperdulikan Lu Suci karena Siofan hanya menginginkan harta unik yang tampaknya berada di dalam gerbang itu. Lu Suci pun dengan cepat menghentikan Siofan karena Lu Suci tak akan membiarkan harta unik itu jatuh ke sekte iblis dan membunuh lebih banyak orang yang tak bersalah. Namun Siofan berkata bahwa dirinya ingin merebut harta unik itu untuk membunuh lebih banyak orang lagi. Dan karena mendengar itu, di sini Lu Suci langsung menyerang Siofan ini. Siofan pun meminta Lu Suci untuk menyingkir karena sebenarnya Siofan tak ingin melawan Lu Suci ini. Namun Lu Suci kekeh untuk melawan Siofan dan mempersilahkan Siofan lewat jika Siofan bisa membunuh Lu Suci tersebut. Dengan cepat pun, Lu Suci ini menyerang Siofan dengan teknik pedangnya. Namun menggunakan tongkat apinya, Siofan yang sekarang mampu mengimbangi kekuatan pedang Lu Suci itu. Dan kemudian pun di sini terjadi pertarungan sengit antara Siofan dan Lu Suci ini. Terlihat pertarungan ini begitu lama karena mereka berdua sama-sama ingin mendapatkan harta unik tersebut. Di sini kemudian Lu Suci mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyerang Siofan ini. Namun Siofan menggunakan teknik telapak pilar langit untuk membelokkan petir itu dan berbalik menyerang Lu Suci. Di sini Lu Suci bertanya, kenapa Siofan masih menggunakan teknik Dao dari sekte Qingyun, padahal Siofan sudah terjatuh dalam aliran iblis. Namun Siofan menjawab bahwa dirinya akan menggunakan semua teknik aliran apapun untuk membunuh. Dan setelah 10 tahun lalu Lu Suci gagal mengalahkan Siofan, di sini dia ingin melihat Siofan mengeluarkan teknik keterampilan sejati dari 3 aliran Buddhism, Daoism, dan Iblis. Dan mendengar itu pun, di sini Siofan langsung mengabulkan permintaan Lu Suci ini. Dengan cepat pun, Lu Suci langsung menyerang Siofan menggunakan teknik hujan pedang. Namun Siofan pun masih mudah untuk menahan teknik itu. Tak berhenti di situ saja, karena Lu Suci kembali mengeluarkan tekniknya yang lain, yaitu teknik lonjakan langit.
Dan kemudian mereka pun sama-sama mengeluarkan teknik dari aliran kebenaran. Tak berhenti di situ saja, karena mereka berdua kembali bertarung jarak dekat. Dan karena merasa terpojok, Lu Suci pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Namun Xiaofan tak diam saja akan hal itu dan mengeluarkan teknik dari mutiara pelahap darahnya. Di sini terlihat Lu Suci ini mampu membekukan teknik serangan Xiaofan tadi. Kemudian Lu Suci pun dikejutkan karena ternyata Xiaofan mampu berpindah ke belakangnya dan langsung menyerangnya lagi. Dan Xiaofan langsung mengeluarkan teknik bayangan darah penekan jiwa. Kemudian Xiaofan pun terus menyerangkan tekniknya ini ke arah Lu Suci tersebut. Namun dengan cepat pun, Lu Suci kembali mencoba menahan serangan Xiaofan ini. Tak sampai di situ saja, karena Xiaofan langsung menggunakan teknik 9 hantu perenggut roh untuk mengalahkan Lu Suci. Yang mana karena hal itu, membuat Lu Suci harus menggunakan teknik embun beku ekstrim untuk menahan kuatnya serangan Xiaofan ini. Di sini Xiaofan tak menyangka jika hanya dalam waktu 10 tahun saja Lu Suci mampu menerobos ranah kemurnian tertinggi. Yang mana mungkin leluhur sekte Qingyun pun tak akan sehebat Lu Suci ini. Di sini Lu Suci malah berpikir mungkinkah Xiaofan ini ingin menapaki jalan kultivasi yang belum pernah dilalui orang lain sebelumnya. Karena Lu Suci merasakan keterampilan dari sekte Qingyun milik Xiaofan mengandung kekuatan sejati Buddhism. Tak lama kemudian Fa Xiang, Jingyu dan Susu pun sampai ke tempat itu. Sementara Perijin sudah dengan santai menunggu mereka. Di sini Perijin sadar jika dirinya akan berada dalam masalah jika menyerang lagi melihat aliran kebenaran unggul dalam jumlah orang. Sementara Xiaofan terkejut karena melihat teman-teman masa kecilnya tersebut. Di sini Jingyu pun masih menanyakan kabar Xiaofan ini. Dan Xiaofan hanya bisa terdiam melihat sahabat kecilnya tersebut. Sementara Perijin langsung menghampiri Xiaofan ini dan bertanya apakah Xiaofan sudah mendapatkan harta unik ini. Dan tampak Lu Suci menggelengkan kepalanya agar Xiaofan tak mengakui pertanyaan Perijin ini. Di sini Xiaofan bertanya kenapa faksi Akasia hanya mengirim Perijin saja padahal ada banyak master di sekte Akasia. Dan Perijin berkata jika takutnya pasukan di luar rawa akan mati tanpa sebab yang jelas jika dirinya membawa beberapa orang hebat lagi. Xiaofan pun berkata jika mereka malah membiarkan aliran kebenaran mendapatkan keuntungan, padahal semua sekte iblis sudah saling dukung satu sama lain. Namun menurut Perijin, mereka tak akan mendapatkan itu karena 3 orang dari aliran kebenaran sudah dia jebak. Xiaofan pun mengajak Perijin untuk bekerja sama saat ini, dan Perijin pun menyetujui ajakan Xiaofan ini untuk saat ini juga. Dengan cepat pun, Susu terkena teknik pesona dari Perijin ini. Namun untungnya Fa Xiang langsung melepaskan teknik tersebut. Di sini Xiaofan langsung berkata bahwa namanya adalah Guili saat Fa Xiang memanggilnya dengan nama Junior Zhang. Mendengar itu pun, Susu meminta Xiaofan tak seperti itu. Namun Fa Xiang meminta Susu untuk diam karena ada beberapa kata yang jika sampai senior sekte Qingyun mengetahuinya, takutnya Susu akan dikenai hukuman yang berat. Di sini keadaan pun terlihat semakin memanas. Terlihat di sini daun tiba-tiba berguguran yang membuat mereka merasa aneh. Tak lama kemudian tempat ini bergetar hebat yang membuat mereka panik. Karena Perijin tahu jika ini berasal dari ular besar kemarin yang ikut menyusul ke atas. Tak lama kemudian kabut ungu mulai menebal dan terlihat ular besar kemarin. Di sini Xiaofan pun melihat dengan langsung ular mistik air hitam yang sudah berada di tempat itu. Di sini Susu berkata bahwa dirinya dan yang lain hanya bisa melarikan diri saat bertemu monster mengerikan ini di bawah sana. Dan karena hal itulah mereka terpisah dari Li Sun. Bahkan Susu tak menyangka jika ular ini akan menyusul mereka ke atas sini. Tiba-tiba di sini terlihat jika langit tiba-tiba menjadi cerah yang mana cahaya matahari langsung menyinari gerbang di depan mereka. Di sini Perijin tahu jika ternyata ular ini juga datang untuk sesuatu di gudang harta setelah melihat ular itu bereaksi melihat gerbang tadi. Di sini terlihat ular ini mulai turun dan mendekati mereka.
中的东西来的。 Fasiang pun tahu jika ular mistik air hitam ini adalah binatang iblis kuno. Dan Fasiang mengajak mereka semua pergi dari sini karena tak ada yang bisa mengalahkan ular ini. Dengan cepat mereka langsung berpencar melihat asap ungu itu mulai menyelimuti tempat ini. Di sini Lu Suci pun tampak terus memperhatikan berijin ini. Sementara Xiaofan yang tak ikut ke atas pun tetap berdiri di depan gerbang itu dan menahan kabut ungu yang ternyata adalah sebuah racun. Terlihat di sini, gerbang gudang harta ini mulai terbuka. Di sini terlihat semua orang hanya bisa terdiam melihat itu, namun tidak dengan Xiaofan. Kemudian di sini Lu Suci pun berusaha menghentikan Xiaofan, namun Xiaofan langsung melawan. Di sini ular yang melihat itu pun langsung melemparkan mereka. Yang mana di sini terlihat Lu Suci langsung terjatuh karena berusaha melindungi Xiaofan. Xiaofan pun bertanya-tanya kenapa Lu Suci mempertaruhkan hidupnya untuk menghentikan Xiaofan ini. Dan Lu Suci hanya meminta Xiaofan untuk kembali dengan air mata yang terus menetes. Dan karena hal itulah, di sini Xiaofan langsung memeluk erat tubuh Lu Suci ini. Kemudian Xiaofan pun langsung masuk ke dalam gudang harta karena gerbang itu hampir menutup. Sementara Juku dan Jenglong yang sudah berada di tempat itu juga pun merasakan bahwa energi spiritual di tempat ini sangatlah melimpah. Karena bahkan bunga dan pohonnya saja tidak terpengaruh oleh ular mistik tadi. Dan dengan bantuan dari energi spiritual langit dan bumi, pasti hasil yang didapatkan akan berlipat ganda. Sementara orang-orang lainnya terus mengkhawatirkan Xiaofan dan Lu Suci ini. Dan mereka memutuskan untuk menyelamatkan Xiaofan serta Lu Suci melihat ular itu yang tak diam saja. Di sini Susu dan Fasiang pun akan memancing ular ini. Dan Jingyu pun langsung menyerang ular tersebut. Namun untungnya di sini Fasiang dengan cepat membantu menahan Jingyu dan Susu ini. Sementara berijin tak menyangka ternyata Juku dan Jenglong juga datang ke tempat ini. Di sini Jenglong pun tahu jika berijin yang dikenal dengan sebutan Nona Muda Miao ini tidak bisa diremehkan. Karena dia mempunyai pemikiran yang begitu hati-hati serta tajam dan tegas. Dan mereka berdua langsung menyiapkan formasi agar tak menunda hal penting bagi ketua sekte hantu. Dan itulah guys alur cerita Dinasti episode 34 ini. Ternyata di sini terlihat ya jika Lu Suci yang lebih memendam rasa kepada Xiaofan. Dan bagaimana nasib Lu Suci serta Xiaofan di dalam gerbang harta tadi, kita tunggu saja dalam Dinasti episode 35. Akhir kata, tetap semangat serta jaga kesehatan kalian dan see you next episode. 一丝也要阻止我，为什么？